ketaatan yang telah kita lakukan pada malam hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha karya Syekh Fanyambadi Abdurrahim hafizallahu taala. Alhamdulillah. Sekarang masih berada di dars yang pertama, di dars al-awwal di halaman ke-10 ya. Di halaman yang ke-10. Pada pembahasan kemarin-kemarin, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, kita sudah belajar tentang huruf inna ya. Jadi huruf inna itu mengapakan isimnya? Diapakan? Mansub. Iya, menasobkan isimnya. Kemudian diapakan khobarnya? Dirofa. Iya, dan dia rofakan khobarnya. Jadi inna itu menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Nah, teman-teman sekalian, inna huruf inna itu tidak sendirian beramal seperti begitu. Banyak saudara-saudaranya, ya, banyak saudari-saudarinya. Jadi jangan bilang inna cuma satu saja yang beramal seperti begitu. Tidak. Inna banyak teman-temannya yang beramal seperti inna. Menasobkan isim, merofakkan khobar. Nah, salah satu saudaranya inna, salah satu saudaranya inna adalah la'alla. Adalah la'alla. Ya. Salah satu saudaranya inna adalah la'alla. Sebagaimana yang antum lihat di halaman ke-10. Ya, halaman ke-10. La'alla. Arti la'alla artinya semoga atau supaya atau bisa juga agar, ya, agar. Jadi la'alla itu salah satu saudaranya. Jadi kumpul memang saudaranya inna, ya, kumpul memang karena kita akan berhadapan dengan banyak saudara-saudaranya. Ya, jadi saudaranya inna adalah la'alla. Sebagaimana inna ia menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya, maka la'alla pun beramal seperti demikian. La'alla menasabkan isimnya dan merofakkan juga khobarnya. Nah, akan tetapi kalau isim inna, jelas ya isim inna dengan khobar inna. Tapi kalau la'alla jangan bilang isim inna, tidak. Tapi isim la'alla, khobar la'alla. Gitu ya, tergantung dari hurufnya ya. Karena inna dengan la'alla kan huruf. Jadi tergantung hurufnya. Kalau hurufnya inna, antum bilang isim inna. Tapi kalau hurufnya la'alla, antum bilang isim la'alla, khobar la'alla. Paham semuanya? Fahimna insyaallah. Fahimna. Ya, jadi kalau antum dapatkan la'alla, berarti setelahnya isim apa? La'alla. Isim la'alla. Dan khobarnya namanya khobar la'alla. Gitu ya. Sama ya. Jadi inna dengan la'alla itu baku saudara. Kita baru dapatkan la'alla. Tambahkan juga satu saudaranya supaya sesuai dengan inna ya. Yaitu saudaranya inna adalah anna. Anna. Sama ya inna dengan anna. Perbedaannya anna itu diletakkan di tengah kalimat. Kalau inna itu di depan. Anna sama ya bahwasanya. Anna.
Jadi gitu ya. Jadi antum sudah dapatkan 3 huruf yang beramal menasobkan isim dan merofakkan khabarnya. Yaitu inna, anna, dengan la'allah. Gitu ya. Inna, anna dengan la'allah. Paham ya? Ya, sekira kita lanjutkan saja ya di latihannya, tamrin nomor 10. Kita akan baca ya. Kita akan baca dulu mulai dari ikhwan dulu. Oke, dari ikhwan. Coba saya minta Fajar, silakan Fajar dibaca. Aku Ustaz baru masuk. Apa? Yang latihan 10 Ustaz. Latihan 10, tamrin 10. Tafadhal, Fajar. Huwa bi khairin. Huwa bi khairin, artinya Dia baik. Dia laki-laki. Iya, Sehat. dia dalam keadaan baik. Sehat. Tambahkanlah Allah. Afwan, saya lupa kasihkan Allah. ini ya, petunjuknya ya. Adkhil la'alla alal jumalil atiyati ilman bi anna la'alla min akhwati inna. Masukkanlah la'alla ke dalam kalimat-kalimat berikut ini dengan mengetahui bahwasanya la'alla itu termasuk saudaranya inna. Inna. Yang menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Gitu ya. Silakan tambahkan la'alla. Ustaz. La'allahu bi khairin. Ahsan, la'allahu bi khairin. Semoga dia sehat. Semoga dia sehat. Mana isim innanya? La'allahu. Afwan, isim la'allanya? La'allahu Ustaz. Apa huwa Ustaz? Oh iya, domir hu. Domir hu. Iya, mana khobar la'allanya? Bi khairin. Bi khairin, ahsan. Lanjut nomor 2. Hum bi khairin. Hum bi khair. Terus? La'allahum bi khairin. La'allahum bi khairin. Artinya? Semoga mereka sehat. Semoga mereka sehat baik-baik. Nomor 3. Hiya bi khairin. Hmm. La'allaha bi khairin. La'allaha bi khairin. Perhatikan teman-teman sekalian, yang digunakan itu adalah domir muttasil. Ya, domir muttasil, bukan domir munfasil. Ya. La'allaha bi khairin, bagus. Bukan la'allahia. Nah, itu keliru ya. Nah, Ustaz. Lanjut. Kunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Ahsan, la'allahunna bi khairin. Artinya? Semoga mereka sehat. Semoga mereka sehat. Lanjut. Anta bi khairin. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Bagus. La'allaka. Kamu sehat. Iya. Semoga kamu sehat. Iya. Antum bi khairin. Iya. La'allakum bi khairin. La'allakum bi khairin. Artinya? Semoga kalian sehat. Semoga kalian sehat. Ahsan. Lanjut. Anti bi khairin. La'allaki bi khairin. La'allaki bi khairin. Ahsan. Lanjut. Antunna bi khairin. La'allakunna bi khairin. Halo? Nah, Ustaz. Ya, silakan. Lanjut. Antunna bi khairin. La'allakunna bi khairin. Ahsan. La'allakunna bi khairin. Lanjut. Ana nahiun. Najihun. Ana najihun. La'alli najihun. La'alli Ustaz. La'alli najihun. Ahsan. Artinya? Lulus nih Ustaz ya. Iya, Semoga atau berhasil. semoga apa? Semoga saya lulus atau berhasil Ustaz. Iya, semoga saya berhasil ya. La'alli najihun. Perhatikan mutakallim ya, dhamir mutakallim
Ana itu kalau dia muttasil dia menjadi ya, ya. La'alli najihun. Lanjut. Nahnu najihuna. Ya. La'allana najihuna. Ahsan. La'allana najihuna. Ahsan. Thank you. Semoga kita lulus. Semoga Amin. kami berhasil Ya, lulus. semoga gitu. Lanjut. Al-mudiri. Al-mudiri fi ghurfati. Kenapa kasro? Kenapa Al-mudiru kasro? apa? Al-mudiru fi ghurfati. Kenapa domah? Kenapa domah? Oke, antum ndak baca kasro, tapi kenapa domah? Ikhwan akhwat, kenapa di situ domah al-mudiru? Karena Mubtada. Jangan lupakan mubtada hukumnya marfu. tanda marfunya Dhamma. Ulang. Al-mudiru fi ghurfati. Fi ghurfatihi. Iya, fi ghurfatihi. La'alla mudiro. La'allal, jangan lupakan alif lamnya. La'allal mudiro fi ghurfati. Fi ghurfatihi. Fi ghurfatihi. Al-mudira itu sebagai apa? Isim la'alla Ustaz. Isim la'alla. Hukumnya isim la'alla? Fathah Ustaz. Mansub. Mansub. Mansub di atas fathah. Ahsan. Lanjut. Artinya la'alla al-mudira fi ghurfatihi. Semoga kepala sekolah berada di ruangannya, Ustaz. Iya, semoga kepala sekolah di ruangannya. Bagus. Lanjut. Al-ikhtibaru sahlun. Al-ikhtibaru sahlun. Artinya? Semoga ujiannya mudah. Ujiannya mudah, Ustaz. Ujiannya mudah. Tambahkan la'alla. La'alla ikhtibara sahlun. Jangan lupakan alif lamnya. La'alla ikhtibara sahlun. La'alla al-ihtibara sahlun. Artinya? Semoga ujiannya mudah. Semoga ujiannya mudah. Al-ikhtibara isim la'alla, sahlun khabar la'alla. Ahsan, barakallahu fikum ya. Fajar, alhamdulillah sudah lancar ya. Masya Allah. Sekarang kita masuk lagi ke bagian 11. Ini materi baru ya, ikhwan akhwat. Saya perhatikan di ujung baris pertama ini ada materi baru. Iqra'il misalain. Bacalah dua contoh berikut. Sumakro al-jumal al-atiyata. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Maksudnya setelah contohnya. Oh, beda ya dengan ini. Oh iya. Sama-sama. Biwati golin au goliyatun fil amkanil khaliyati. Dengan menempatkan atau dengan mengisi golin atau goliyatun di dalam tempat-tempat yang kosong berikut. Perhatikan teman-teman. Saya screenshot dulu sedikit ya. Golin ya. Tanwin begini ya. Itu asalnya itu dari goli. Nah, ya sukun begini. Goli. Gitu ya. Jadi dia tidak dhammah karena memang asalnya itu ya sukun. Ya sukun. Nah, makanya muannasnya menjadi goliyatun. Goliyatun. Ya. Asalnya memang begini, goli.
Nah, dihilangkan ya-nya, ditambahkan cukup ditanwinkan. Gini ya. Jadi bukan di sini karena huruf jar, bukan. Memang karena dihilangkan ya-nya begitu. Dia karena dihilangkan ya-nya. Sama seperti angka 8. Ada yang masih ingat angka 8? Angka 8 apa? Sama nih. Sama ni gitu ya. Sama nih. Ya-nya juga sukun. Ya, di belakang. Nah, ini sama nih gitu ya. Kita bisa bilang kita hilangkan huruf ya-nya menjadi sama nin. Nah, itu boleh. Sama nin. Makanya muannasnya menjadi sama niyatu, dikembalikan ya-nya. Niyatu. Sama niyatun gitu ya. Nah, asalnya itu sebenarnya sama nih. Nah, cuma kita mau bilang samanin itu boleh. Gitu. Bukan karena Ustadz karena ada huruf jar makanya dia kasroh, enggak. Memang begitu modelnya. Memang begitu modelnya ya. Sama seperti ini, golin. Golin itu artinya mahal, ya. Mahal. Muannasnya ini goliatun. Tambahkan saya taman buta. Golin itu mahal. Lawannya adalah rohisun, murah. Rohisun. Rohisun. Artinya murah. Ya, kalau golin artinya mahal atau tinggi. Ya, tinggi. Gitu ya. Nah, jadi begini cara penulisannya gitu ya. Jadi antum mau bilang golin, ya, meskipun tidak ada, bukan karena huruf jar, enggak, memang begitu ya. Karena dihilangkan ya-nya. Antum mau bilang goli atau mau bilang golin itu boleh ya, selama dia gitu ya. Jadi mau huruf jarnya ada mau tidak itu enggak ada masalah. Gitu ya. Karena dia itu masuk di dalam namanya isim mangkus ya. Ya, jadi dicatat ini namanya. Jadi namanya ini adalah isim mangkus. Isim mangkus. Mangkus. Ya. Yang diakhiri oleh ya. Ya, yang diakhiri oleh ya. Jadi isim yang tersebut diakhiri oleh ya sukun. Gitu ya. Misalnya qadi. Ya. Qadi. Iya. Qadi, hakim ya, hakim. Qadi. Ya, hakim. Nah, kita mau bilang qadin. Kita hapus ya-nya menjadi qadin. Nah, itu boleh. Qadin. Gitu ya. Nah, ini namanya isim mangkus, ya, mangkus. Yaitu yang diakhiri oleh ya, ya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, saya kira paham ya ini. Sekarang kita masuk langsung ke materinya. Bagian ke-11. Iqra'il misalain, bacalah dua contoh berikut, kemudian summa akmil jumal al-atiyata biwat'i ghalin. Salah baca tadi Ana. Saya baca tadi tamrin 12. Summa akmil jumal al-atiyata biwat'i ghalin aw ghaliyatun fil amkanil khaliyati. Kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan mengisi ghalin atau ghaliyatun dalam tempat-tempat yang kosong. Kita perhatikan A-nya ya. Hadzal qalamu ghalin. Ya. Pulpen ini mahal. Ya, perhatikan dalam kurungnya. Asluhu, asalnya sebenarnya adalah ghali. Perhatikan di situ tidak ya. Ghali sebenarnya. Pakai sukun. Nah, pakai sukun. Itu bagian A. Kemudian bagian B-nya, hazihi sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. Nah, kenapa bisa ghaliyatun pakai muannas? Karena mubtadanya itu muannas. Gitu ya. Jadi itu saja perbedaannya antara ghalin atau ghaliyatun. Ingat ya, ghali bukan di situ ya, bukan ya di situ. Ya.
Oke, kita mulai saja langsung ke akhwatnya. Saya minta coba akhwatnya siapa? Coba Mahira. Mahira. Silakan Mahira, nomor 1. Hadzal qalamu nomor 1. Nomor 1. Al-kitabul arabiyyatu. Bukan Alkitab di situ ya. Perhatikan itu jamak taksir. Al-kutubu. Mm. Al-kutubul arabiyyatu. Golin. Goliyatun. Fi baladina. Fi baladina, ahsan. Al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun fi baladina. Karena apa artinya? Kitab-kitab bahasa Arab mahal di negeri kami. Iya. Kenapa bisa digunakan ghaliyatun bukan ghalin, Mahira? Karena jamak taksir Hmm. dianggap sebagai muannas. Iya, dia hukumi sebagai mufrad muannas ya. Ya, sebenarnya bisa juga sebenarnya kita mau bilang muzakkar sebenarnya ya. Sebenarnya tapi ini kita bahas secara umum ya, secara umum. Bisa sebenarnya muzakkar ya. Ya, jadi jangan bilang tidak bisa muzakkar. Bisa kalau kita sudah masuk ke level berikutnya. Ini kita masuk yang dasar-dasar dulu, muzakkar dulu. Gitu ya. Lanjut nomor 2. Hadzal kitabu rakhisun wadzuka Wazaka. golin. Iya, wazaka golin. Artinya? Kitab ini murah, sedangkan yang Zaka itu. Dan itu Ya, dan kitab itu mahal. Dan kitab itu mahal. Dan kitab itu mahal. Ahsan. Hazal kitabu rakhisun. Buku ini murah. Wazaka ghalin. Dan buku itu sana mahal. Gitu ya. Lanjut. Hadzal mu'jamu Bimi'ati. bimi'atin riyalin. Ya, Huwa tidak pakai tanwinnya. Jadi perhatikan teman-teman, itu mi'atun di situ 100 ya, 100. Nah, ketika di ini nanti kita jelaskan di tamrin ke-12. Bilang saja bimi'ati riyalin, mudhafun ilaih. Ya, ulang. hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa golin. Huwa ghalin. Ahsan. Artinya Kamus. ya, kamus. Al-mu'jam kamus. Kamus ini 100 rial. Iya. Mahal. Dia Iya, mahal. iya, harganya mahal. Bagus. Hazal mu'jamu bimi'ati riyalin. Huwa ghalin. Ya, itu mahal. Ustadz, kenapa bisa mudhafun ilaih itu bimi'ati riyal? Nanti kita akan bahas di tamrin berikutnya. Ya. Lanjut. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Hadhil haqibatu Ghaliyatun. Ahsan. Artinya tas ini mahal. Tas ini mahal. Ahsan. Barakallahu fikum Mahira ya. Alhamdulillah sudah lancar ya. Sekarang kita perhatikan nomor 12, tamrin ke-12. Iqra'il misalain. Bacalah 2 contoh berikut. Summakra al-jumal al-atiyata. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut. Ba'da zalika uktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil hurufi. Kemudian setelah itu tulislah ya tulislah kalimat tersebut bersamaan dengan penulisan angka-angka yang ada padanya dengan huruf ya, dengan huruf. Gitu ya. Jadi oke, kita perhatikan di situ ya. Angka 100. Angkanya itu mi'atu rojulin ya. Mi'atu itu 100 ya. Mi'atu rojulin. Perhatikan di situ alifnya itu tidak dipanjangkannya, bukan mi'atu, bukan. Tapi mi'atu, tidak dipanjangkan. Mi'atu rojulin.
Kemudian yang sebelahnya mi'atu imro'atin. Mi'atu imro'atin. Gitu ya. Jadi perhatikan, ini bentuknya teman-teman mudofun ilaih. Perhatikan mi'atu. Asalnya sebenarnya mi'atun. Ya, mi'atun. Cuma dia dimudofkan kepada rojulin. Sama seperti mi'atu di sini dimudofkan kepada imro'atin. Perhatikan halaman setelahnya, halaman ke-11. Angka 1000. Ya. Alfu rojulin. Asalnya sebenarnya alfun, 1000. Alfun itu 1000. Cuma karena dia dimudofkan ke rojulin, maka dia itu mudof. Bebas dari tanwin ya. Tanwin. Alfu rojulin atau alfu imro'atin. Imro'atin. Gitu ya. Jadi itu kaidahnya. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah bahas di jilid 1 tentang kaidah adat dan ma'dud. Ya, adat dan ma'dud. Kita kelompokkan adat dan ma'dud menjadi beberapa kaidah. Ada yang masih ingat adat dan ma'dud apa dulu? Yang pertama kelompoknya? 1 dan 2. 1 Apa? dan 2. 1 dan 2. Ahsan. 1 dan 2. Sudah kita bahas ya kaidahnya ya. Ya. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok apa lagi? 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ahsan. Ini kelompok kedua. Kemudian kelompok berikutnya apa lagi? 10 dan 100. Belum. Belum. 11 sampai Apa? 99. 11 sampai 12. 11 sampai 99. 11 sampai 12. Asalnya dulu sebenarnya 11 sampai 19. Dibagi 2. 11 sampai 11 19. Ya. 12. Kemudian 20 sampai 99. 99. 20 sampai 99. Dan terakhir 100 atau 1000 beserta kelipatannya. Nah, itu kita bagi 5 ya. Bagi 5. Perhatikan ini pembagian adat dan ma'dud kaidahnya. Jadi beda kelompok, beda kaidah. Ya, ini 11 12 kita masukkan saya di sini ya, 11 12. Sedangkan yang sendi tadi maksudkan 11 sampai 99 itu adalah ma'dudnya, kaidah ma'dudnya. Nah, ini beda, sama-sama memiliki perbedaan kaidah ya. Nah, kita akan bahas 100 sama 1000. Kaidahnya 100 sama 1000. 100 1000 beserta kelipatannya. Ya. 100 1000 dan kelipatannya. Adatnya itu tetap. Ya. Jadi adatnya itu tetap tidak berubah. Jadi tidak ada adatnya mi'atun menjadi mi'un, enggak. Tetap mi'atun, tetap alfun. Ya. Jadi tetap mi'atun, tetap alfun. Ya. Perhatikan mi'atun dan alfun. Tidak ada alfatun, tidak ada alfatun, tidak ada. Itu kaidah pertama yang tetap ya. Jadi tidak ada mi'atun, tidak ada alfun, tidak ada mi'un, tidak ada alfutun, tidak ada. Atau alfatun, tidak ada. Itu yang kedua. Kaidah yang keduanya adatnya adalah dia mudhof. Mudhof. Kemudian ma'dudnya. Ma'dudnya yang dihitung. Kaidahnya adalah mudhofun ilaih.
Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Gitu ya. Contoh dari tadi ya. Soalnya kita mau bilang 1000 real menjadi alfu riyalin. Ya. Nah, itu mudhafun ilaih. Kemudian yang kedua juga ma'dudnya itu mufrad. Mufrad. Entah dia mufradnya muzakkar ataupun dia mufrad muannas. Contoh. Mi'atu talibin. Perhatikan adatnya tetap ya. Jadi tidak ada berkebalikan atau sesuai, tidak ada. Karena memang mi'atu mi'atun. Ya. Kemudian yang kedua mudhaf. Mi'atu. Kemudian ma'dudnya, perhatikan ma'dudnya mudhafun ilaih. Dan ma'dudnya mufrad. Ya. Talibin. Sebagaimana ma'dudnya kalau misalnya dia muannas. Mi'atu talibatin. Gitu ya. Nah, ini kaidah 100 1000 beserta kelipatan. Gitu ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan adatnya ada, ma'dudnya juga ada. Sisa kita membaca saja adatnya ya. Ma'dudnya sudah kelihatan di situ ya. Nah, antum sisa perhatikan kaidah ma'dudnya. Sisa adatnya saja 100 dengan 1000. Gitu ya. Sekarang kita coba tes ya. Tes. Coba kembali ke ikhwah dulu. Coba ikhwah saya minta Mahzur, silakan Mahzur dibaca. Oh, Ustaz. Hadza tilfazu bi alfi riyalin. Iya, hazat tilfazu bi alfi riyalin. Perhatikan baknya itu huruf jar, asalnya kan alfu, ya. Cuma karena ada huruf jar yang menjadi bi alfi. Ya, bi alfi riyalin. Artinya, tahu artinya? Televisi ini seharga 1000 rial. Iya, televisi ini harganya 1000 real. Bagus. Itu ya. At-tilfaz artinya televisi. Ya, hazat tilfaz bi alfi riyalin. Kan asalnya alfu ya. Alfu riyalin. Cuma karena ada huruf jarnya bi menjadi bi alfi riyalin. Lanjut. Nomor 2. Indi alfu dolarin. Indi alfu dolarin. Ahsan. Indi alfu dolarin. Artinya? Saya memiliki 1000 dolar. Iya. Perhatikan teman-teman. Alfu dolarin. Alfu kenapa bisa alfu dhamma? Karena dia sebagai mubtada'nya. Mubtada'nya. Mubtada muakhar ya. Indinya itu khobarnya. Bagus. Nomor 3. Fi hadzal kitabi alfu sohbatin. Sofha. Sofhatin. Alfu sofhatin. Ulang. Fi hadzal kitabi alfu sofhatin. Iya. Fi hadzal kitabi alfu sofhatin. Artinya? Mi'atu. Mi'atu. Oh, Bukan mi'atu. 1000. Mi'atu sofhatin. Artinya? Di buku ini terdapat 100 halaman. Iya, fi hadzal kitab mi'atu safhatin. Ada 100 halaman dalam buku ini. Ahsan, barakallahu fikum. Coba saya minta Suciati Iskandar. Silakan Suciati nomor 4. Suciati Iskandar. Baik, belum merespon. Coba saya minta Siti Nurhalimah.
Ustaz, tadi Sutiati kayaknya izin menyimak. Oh iya. Ya Nah, masih sakit Ustaz. ya? Sakit. Oh iya. Hmm, Silakan apa nih, Siti Ustaz? Nur Halimah. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 4. Bikam hadhil haqibatu hiya Bikam hazihil haqibatu hakibatu. Mm-mm. hiya bimi'ati riyalin. Iya. Berapa Artinya harga tas ini? Harganya 100 rial. ahsan. Bikam hazihil hakibatu hiya bimi'ati riyalin. Berapa harganya tas ini? Harganya 100 rial. Bagus. Bimi'ati. Asalnya kan mi'atu ya. Cuma karena dia kena huruf jar, makanya bimi'ati. Lanjut. Fi hadhil kulliyati mi'atu tolibin min Pakistani Pakistana. min Pakistana wa mi'atu tolibin min Indonesia. Artinya Di kampus ini ada 100 mahasiswa dari Pakistan dan 100 mahasiswa dari Indonesia. iya. Kenapa Pakistana bukan Pakistani? Karena isim ghairu munsharif, Ustaz. Kenapa isim ghairu munsharif? Kenapa Tidak ghairu munsharif? ditanwin. Iya betul, tidak ditanwin. Yang saya mau tanyakan kenapa Huruf ketika bertemu dengan huruf jar dia dinasab, Ustaz. Hah? Oh enggak, ketika huruf jar tetap majrur. Tetap majrur. Cuma majrurnya dengan fathah. Dengan fathah gitu. Jadi jangan teman-teman, dia kena huruf jar tapi kena huruf jarnya hukumnya jadi mansub. Oh, enggak bisa. Kena huruf jar, tetap setelah huruf jar hukumnya apa? Majrur. Majrur. Cuma majurnya apa Siti Nurul Halimah? Majrur dengan fathah, Ustaz. Majurnya dengan fathah kalau la yansharif. Paham ini ikhwan akhwat? Insyaallah, Ustaz. Allah. Ya, jadi perhatikan itu. Barakallahu fikum Siti Nurul Halimah ya. Ya, jadi itu teman-teman tentang tentang pengantar tentang adat dan madud 100.000. Dan ini banyak ya, banyak akan ada kita temui nanti adat dan madud 100 sampai 1000 ya. Nah, 13 kita langkai saja, kita masuk langsung al-kalimat al-jadidah. Kosakata yang baru. Zakiyun, cerdas. Jamak taksirnya adzkiya'u. Perhatikan jamak taksirnya itu adalah la yansharif. La yansharif. Gobiyun, bodoh. Kalau di sini goniun ya. Oh enggak, gobiyun. Gobiyun, bodoh. Jamaknya agbiya'u. Bodoh. Perhatikan jamak taksirnya tidak tanwin. La yansharif. Khulukun, akhlak, ya jamaknya akhlakun. Mi'atun, 1000. Alfun, al-hakibatu mansubun au marfuun ya Ustaz. Bisa dibaca marfu, bisa dibaca mansub. Bikam hazihil hakibatu. Bikam hazihil bisa dibaca majrur karena huruf jarnya bikam hazil hakibati. Bisa dibaca bikam hazihil hakibat, bikam hazihil hakibatu. Ya. Gitu ya. Kalau tamiznya itu dia harus nakirah gitu ya. Gitu. Paham Sendi? Nah, Ustaz. Paham tuh. Kenapa? Mohon diulang Ustaz. Diulang. Perhatikan di situ yang dibilang sama Sendi. Bikam hazihil hakibah. Ustadz, ini al-hakibah dibaca apa? Dibaca marfu, ya al-hakibah itu mansubun atau marfuun. Akibah itu mansub atau marfu, ya. Nah, di situ teman-teman sekalian, al-hakibah bisa dibaca dua. Bisa kita baca kasroh sebagai isi majrur dari bi.
bisa kita baca fathah. Fathah. Sebagai dibaca sebagai dhammah. Dhammah sebagai mubtada. Bukan fathah ya, kalau fathah itu tamyiz. Tamyiz itu nakirah. Paham ya? Paham Sendi? Fahim tuh ya Ustadz, jazakumullah khair. Iya. Iya, jadi di situ dua bacaannya, bisa bikam hazil hakibati atau bikam hazihil hakibat. Ya, jadi begini maksudnya, hazil hakibatu bikam gitu ya. Baik, sekarang sampai di mana tadi? Mi'atun itu 100, alfun 1000, rubiyatun dia jamaknya menjadi jamak taksir. Mutazawijun itu bersuami atau menikah. Kalau ini mutazawijun itu kan untuk laki-laki, berarti dia sudah beristri. Kalau perempuan itu mutazawijatun, berarti dia sudah bersuami. Ya. Misalnya huwa mutazawijun, dia sudah beristri, maksudnya sudah menikah. Nah, kalau perempuan hiya mutazawijatun, dia sudah bersuami. Azabun lajang, jamaknya azabun. Yahudiyun jamaknya yahudun. Mu'jamun kamus, jamaknya ma'ajimu. Ma'ajimu. Jamak taksir. Dan layan sorif. Perhatikan layan sorif itu jamaknya ya. Dolarun, dolar, jamaknya jamak muannas. Safhatun, halaman, jamaknya jamak muannas. Najihun, yang beruntung atau sukses, berhasil, dia jamak muzakkar salim. Najihun. Ghalin itu mahal. Kumun itu lengan. Kumun itu lengan. Jamaknya akmam. Ya. Ahsan. Kita lanjutkan kembali ya materi kita di dars yang kedua, karena kita harus masuk di dars kedua pada malam hari ini. Jam berapa sekarang? Oh, masih ada. Ya, dars kedua teman-teman sekalian, kita masuk di materi baru. Silakan diperhatikan materinya. Di dars yang pertama, kita sudah bahas tentang inna. Inna itu mengapakan isimnya? Menasobkan isimnya. Sedangkan khobarnya diapakan? Merofakkan khobarnya. Merofakkan khobarnya. Sekarang kita akan masuk ke salah satu perusak hukum mubtada khobar yang lain. Perusak mubtada khobar. Kan kemarin kita bahas inna ya. Inna beserta saudara-saudaranya, yaitu anna dengan la'alla tadi kita bahas. Nah, ada perusak yang lain, perusak hukum mubtada khobar yang lain. Ya. Yaitu kana. Dan saudara-saudaranya. Dan saudaranya. Salah satu saudaranya yang akan kita pelajari di dars yang kedua ini adalah laisa. Adalah laisa. Adalah laisa. Karena artinya adalah, ya, adalah, laisa artinya bukan.
Kalau inna dan saudara-saudaranya itu menasobkan isim, merofakkan khobar. Ya. Tapi kana dan saudara-saudaranya, laisa termasuk, kana dan saudara-saudaranya, itu kebalikannya. Kebalikannya. Dia merofakkan isimnya, tapi menasobkan khobarnya. Sobkan khobarnya. Gitu ya. Contoh. Ar-rajulu qa'imun. Laki-laki itu berdiri. Ar-rajulu qa'imun. Zohir, kalau saya tambahkan inna, menjadi apa ini Zohir? Yang mana Ustaz? Ar-rajulu Ini. qa'imun. Iya. Inna rajula qa'imun. Ahsan. Inna ar-rajula qa'imun. Qa'imun. Ahsan. Ya, ar-rajula hukumnya apa? Ar-rajula hukumnya mansub. Mansub. Isim inna toh? Iya. Qa'imun hukumnya marfu. Ahsan. Tapi kalau kana zohir, ikhwan akhwat semua dengan laisa itu kebalik hukumnya. Dia tidak menasabkan isimnya, tapi merofakkan isimnya. Justru khobarnya dia kasih nasab. Makanya kalau antum dapatkan ar-rajulu qa'imun, maka ketika ditambahkan kana dan saudara-saudaranya, maka dia menjadi kana ar-rajulu qa'iman. Qa'iman. Ya. Ar-rajulu itu adalah isim kananya. Dengan qa'iman itu adalah khobar kananya. Isim kananya dia rofa, marfu. Sedangkan khobar kananya itu dia mansub. Paham Zohir? Insyaallah Ustaz. Paham. Ya. Sekarang kita lagi contohkan laisa lagi. Laisa. Sama tadi ar-rajulu qa'imun. Ya. Fatur Rozaki? Nah, Ustaz. Iya. Coba tambahkan laisa ke dalam ini. Ar-rajulu qa'imun. Berarti? Laisa ar-rajulu qa'iman. Ahsan. Laisa ar-rajulu qa'iman. Ahsan. Qa'iman. Jangan lupa tambahkan alif di belakangnya ya. Kalau isim mufrad, kalau mansub. Kalau ar-rajulu sebagai apanya laisa? Isim laisa. Isim laisa. Hukumnya isim laisa apa? Marfu. Marfu. Ahsan. Kalau qa'iman sebagai apanya? Khobar laisa. Khobar laisa. Khobar laisa itu hukumnya Mansub. Mansub. Ahsan. Barakallahu fikum. Fatur Rozaki. Laisa ar-rajulu qa'iman. Laki-laki itu tidaklah berdiri. Paham ya ikhwan akhwat ya? Gitu. Oke, sekarang kita tidak usah banyak lagi ini ya. Kita langsung saja lihat contohnya. Oke, saya minta coba akhwatnya yang membaca. Coba saya minta akhwatnya. Siapa yang belum membaca? Coba angkat tangan yang belum membaca. Satu, Tiara. Sendi. Enggak, yang belum pernah selama 3 kali pertemuan.
selama 3 kali pertemuan, ada yang belum pernah? Oke. Neni Evita. Nah, Ustadz. Iya. Sudah pernah membaca? Belum, Ustadz. Oh, belum. Coba. Selama Neni 3 kali Evita. pertemuan belum. Oke, ada teman-teman juga yang belum. Ya, oke. Sabar ya. Diangkat saja dulu tangannya Anissa dengan Tiara. Silakan dibaca nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah dan juga berkahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas kalian kesejahteraan dan rahmat Allah dan juga berkahnya. Kaifahaluka ya akhi? Bagaimana kabarmu ya saudaraku? Manil akhu? Siapa saudara laki-laki ini? Ana mudarisun jadidun bil jamiati. Saya guru baru di kampus ini. Ismi Hisham. Nama saya Hisham. Ismi Hisamun. Nama saya Hisam. Ana minal wilayah. Ana minal wilayati. Apa ya Ustadz itu wilayati? Al-Muttahidati. Oh, al-wilayatil muttahidati. Iya, United States of America. United States. Saya dari Amerika. Ya, dari Serikat. United States ya, Amerika. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Selamat datang wa marhaban apa ya Ustaz? Sama, ahlan wa sahlan wa marhaban itu sama. Selamat datang untukmu ya saudaraku. Ana masrurun biliqaika. Saya gembira. Masrurun artinya gembira. Enggak apa-apa ikhwan akhwat ya, kalau misalnya antum enggak paham, enggak tahu kosakata enggak apa-apa. Enggak masalah. Kita ini Anda bantu ya. Kita asalkan antum berani. Biliqaika Ustaz? Iya, ana masrun biliqaika, banyak itu huruf jar, liqai isi majrurnya. Kanya mudofun ilaih. Ulang. Ana masrurun biliqaika. Saya gembira dengan apa Ustaz? Liqaika. Ya, pertemuanmu, dengan bertemu dengan kamu. Itu maksudnya. Liqa itu artinya pertemuan, ya. Bertemu denganmu gitu maksudnya. Saya gembira bertemu dengan Anda atau denganmu ya. Ana zamiluka. Saya teman kamu. Ya, zamilun itu maksudnya teman kelas, ya. Ya. Ismi Bilalu benu Hamidin. Nama saya Bilal, anak dari Hamid. Amin wasintuna anta ya Hisamun. Ya Hisamu. Apakah dari itu Wasintuna apa ya Ustaz? Washington. Oh, Washington. Saya dari Washington. Apakah engkau? Apakah engkau? Di mananya itu Ustaz? Amin Washington anta ya. Hisamu. Apakah kamu dari Washington ya Hisam? La ana lastu min Washington. Washington. Min Washington. Iya, jadi itu layan sharif ya? Iya. Layan sharif. Terus? Tidak, saya lastu Ustaz. Bukan, saya bukan. Jadi lastu teman-teman sekalian itu
dari kata laisa. Laisa. Perhatikan, ini catatan tadi saya lupa tadi. Karena laisa dan saudara-saudaranya itu adalah fiil. Fiil. Ya. Antum belum belajar tasrif fiil, nanti kita akan pelajari ya. Intinya fiil. Nah, lastu ini bentuk tasrifan fiilnya. Tasrif fiilnya nanti kita. Lastu itu artinya saya bukan. Ya. Kalau laisa kan huwa, ya. Kalau last itu ana saya. Lastu ana. Lasta. Ya, lasta itu kamu. Nah, intinya begitu ya. Jadi karena dengan laisa itu fiil, ya. Jadi dia ditasrif nanti. Sedangkan inna dan saudara-saudaranya apa itu ikhwan akhwat? Huruf. Huruf ya, tidak ada tasrifnya kalau huruf. Ya, enggak berubah-ubah. Jadi lastu itu sebenarnya fiil ya, dari laisa sebenarnya. Ya, nanti kita akan jelaskan. Silakan coba lagi. Siapa? Ini. La ana lastu min Washingtona. Tidak, saya bukan dari Washington. Ani min Ini. ini. Ya, perhatikan ini tuh dari kata inna ditambah ya mutakallim. Gitu ya. Jadi asalnya isim innanya itu ya-nya. Ya, perhatikan. Ya-nya itu adalah isim innanya. Ini min New York. New York. Ini begitu. Sesungguhnya saya dari New York. Dari New York. Ahsan, barakallahu fikum ini ya. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita masuk ke peserta yang lain. Saya kira ikhwan sudah dulu, sekarang akhwat ada beberapa belum. Anissa Kamila, silakan Anissa. Dikasih dekat-dekatan. Bilalun amuslimun abu kaya Hisham. Ya, Hishamu dibaca harokat terakhir. Muslimun abu kaya Hishamu. Hisham la huwa laisa bimuslimin. Bilalun artinya muslimun abu kaya Hishamu apa artinya? Apakah ayahmu seorang muslim ya Hisham? Tidak, Bapak. Beliau bukan seorang muslim. Iya, la huwa laisa bimuslimin ya. Tidak, dia bukan seorang Islam. Perhatikan teman-teman, laisa ya. Bimuslimin itu adalah khobar laisanya. Sedangkan isim laisanya itu ada di laisanya itu sendiri, huwa. Nanti kita akan bahas ya. Jadi dia ada huwa itu, ada di dalam huwanya. Ada huwa. Intinya laisa itu ada isimnya yaitu huwanya. Gitu. Tidak, dia bukan muslim. Lanjut. Bilal wa ummuka muslimatun hiya Hisham. Artinya. Dan ibumu apakah seorang muslim? Muslimah, apakah seorang muslimah? Hisham, tidak. Hiya laisat bimuslimati. Tidak, dia bimuslimatin. Tidak, beliau bukan seorang muslimah. Iya, beliau bukan seorang muslim. Perhatikan laisat itu juga tasrif fiilnya dari laisa. Ya. Nanti kita akan bahas. Intinya khobar laisatnya adalah bimuslimatin. Nah, itu khobarnya. Kalau isim laisanya Ustadz apa? Yaitu hiya. Hiya itu isim laisat. Ya, sama kalau antum bilang khorojat. Ya. Zahabat. Sudah pernah dapat itu semua ikhwan akhwat? Jilid 1?
Belum. Udah ya? Masa Belum. belum? Zahabat Pernah, sama Ustaz. khorojat? Zahabat sudah Ustaz. Pernah tuh. Dengan zahabat, khorojat, jalasat. Sudah pernah kan? Sudah Ustaz. Sudah kan? Iya kan? Dia perempuan kan kalau zahabat. Begitu pula dengan ini, laisat. Hiya. Hiya, dia perempuan. Nah, hiyanya itu jadi isim laisatnya. Gitu ya. Lanjut, Anissa. Bilal. Laka abna Alaka. alaka abna'u ya Hisyamu. Benaun. Ditanwin. Alaka abna'un ya Hisyamu. Apakah kamu mempunyai seorang putra? Abnaun. Anak-anak. Oh. Apakah kamu mempunyai anak-anak ya Hisyam? Hisyam, na'am. Li sittati abna'u. Sittati. Sittati abna'i. Oke. Ikhwan akhwat, sittatu. Sitatu. Kenapa sittatu? Kenapa dhamma? Karena angka. Iya, angka betul angka. Mubtada. Hah? Mubtada. Mana? Syibhul mudhaf. Mubtada. Mana khobarnya kalau mana khobarnya? Syibhul mudhaf. Li itu khobarnya. Li itu khobarnya. Mubtadanya itu adalah sittatu. Aslinya sebenarnya apa? Sittatu abna'in. Sittatu abna'in li. Sekarang saya tanya, sittatu kenapa bukan sittatun? Kenapa tidak ditanwin? Karena syibhul Mudhaf. Ini kaidah apa ini? Sittatu abna'in. Kaidah adat apa? maksud angka 3 sampai 10. Oke, perhatikan ikhwan akhwat, sittatu abna'in itu kaidah adat dan ma'dud yang 3 sampai 10. 3 sampai 10. 3 sampai 10. Coba Tiara disebutkan apa kaidah adat 3 sampai 10. Setelahnya mudhofun ilaih di kasroh. Ada beberapa saya sebutkan itu. Baca. Oke, coba mutmainnah, coba sebut mutmainnah. Kaidah ma'dud dengan adatnya. Ada kaidah adat maksud Dengar 3 ikhwan sampai akhwat, 10. dengar 3 sampai 10 kaidahnya apa nih? Yang pertama, sudah kita belajar di jilid 1. Apa kaidahnya? kaidahnya yang pertama, adat disebutkan terlebih dahulu sebelum ma'dud antara Ada adat disebutkan terlebih dahulu sebelum ma'dudnya, adatnya dulu. Bilangannya dulu disebut. Baru habis itu yang dibilang. 6 anak-anak itu. 1. Terus apa lagi? Yang kedua, adat dan ma'dudnya berbeda, apa sih namanya? Berlawanan dalam hal muzakkar dan muannasnya. Muzakkar dan muannasnya berbeda. Jadi kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya muannas. Ma'dudnya muannas, adatnya muzakkar. Perhatikan abnaun itu muzakkar. Makanya adatnya itu sittatun, bukan sittun. Gitu ya. Apalagi? Yang ketiga, syibhul mudhafun ilaih. Syibhul mudhaf. Terus ma'dudnya dalam mufrad. Ma'dudnya jamak. Apakah dia jamak muzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir? Terus pertama jamak, yang kedua apa? Di cara menentukan ma'dudnya itu Madudnya yang kedua adalah dengan cara dimajrurkan. Karena dia mudhafun ilaih. Gitu ya. Itu teman-teman, saya sudah berkali-kali bahas ini di jilid 1 ya. Ini kaidah 3 sampai 10. Jadi li sittatu abna'in, saya punya 6 anak-anak gitu ya. Itu kaidah 3 sampai 10.
Paham semua ya ikhwan akhwat? Apa Ustaz? Anak kelewat dulu pelajarnya. Itu sibuhul mudhof apa? Seperti mudhof gitu ya. Maksudnya bentuknya mudhof tapi bukan pengidofahan. Ya, pengidofahan gitu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Masya Allah. Barakallahu fikum ya Anissa. Sekarang kita lanjut lagi. Siapa? Sasmita. Silakan Sasmita. Sasmita. Oke, belum menjawab Sasmita. Hiya tu safir Ustaz. Apa? La Ustaz. La. Oke, coba siapa lagi namanya? Ainun Mardia, silakan Ainun dibaca. Besar-besar suaranya ya. Halaman 13. Jangan ragu-ragu, dibaca saja. Atullabun hum artinya apakah dia apakah mereka siswa ya, pelajar? apakah mereka para pelajar, para siswa? Lanjut. Lahum laisu bitullabin. Inna ba'duhum tujarun. Ba'dohum ya, perhatikan ba'dohum fathah karena isim inna. Nah, coba ulang. Inna ba'dohum tujarun. Tujarun kenapa bisa dhammah? Kenapa bisa dhammah? Ainun? Ikhwan akhwat? Kenapa bisa? Khobar inna. Khobar inna. Ahsan. Inna ba'dahum tujarun. Terus apa lagi? Inna ba'dahum tujarun wa ba'dahum muhandisuna. Oke. Coba dibaca. Lahum laisu bitullabin. Inna ba'dahum tujarun wa ba'dahum muhandisuna. Artinya? Tidak, mereka bukan para pelajar. Sesungguhnya sebagian mereka tujarun para pedagang. Para pedagang dan sebagian mereka adalah insinyur. Sebagian mereka insinyur. Lanjut. Alaka banatun. Alaka banatun. Apakah kamu memiliki anak perempuan? Banatun itu anak perempuan. Apakah kamu memiliki anak perempuan? Na'am li khamsu banatin. Iya, saya memiliki 5 anak perempuan. 5 anak perempuan. Ya, perhatikan khamsu banatin, kaidah adat dan ma'dud 3 sampai 10. Ya, lanjut. Amutazawwijatun hunna. Apakah kalian mereka hunna. Apakah mereka sudah menikah? Ya, hunna kembali ke mana itu Ainun? Ke ini yang ini sebagian pengusaha dan bukan. Ke mereka. Siapa yang dimaksud itu mutazawijatun hunna? Siapa? Ikhwan akhwat, siapa yang dimaksud itu hunnanya? Banatun. Itu yang 5 itu, khamsu banatin. Itu 5-nya itu yang ditanya. Ainun. Siapa itu? Apakah mereka semua sudah menikah?
Itu kan Bilal bilang, "Alaka banatun?" Punya anak perempuan tidak? Hisham. Nah, terus Hisham bilang, "Na'am, ya. Li khamsu banatin." Saya punya 5 anak perempuan. Terus makanya Bilal bertanya, "Amutazawwijatun hunna?" Apakah mereka semua itu sudah menikah gitu. Paham Ainun ya? Itu ya, silakan diboroja lagi ya. Barakallahu fikum. Coba saya minta Sasmita, dari mana Sasmita ini? Sasmita? Iya, Ustaz. Ya, silakan dibaca. Sudah sampai. Nomor halaman 13 Sasmita yang Hisham yang lahunna. La kunna lasna bimutazawijatin innahunna sabirun Sigorun itu jamak taksir. sugorun ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati Al-ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Ahsan. Apa artinya itu? Tidak, mereka belum menikah. Sesungguhnya mereka Sigorun. Apa artinya sigorun? Masih kecil. Masih kecil. Mereka sebagian mereka sekolah di sebagian mereka masih SD dan sebagian dari mereka masih SMP. Ahsan. La hunna lasta bimutazawwijatin. Tidak, mereka itu belum menikah. Innahunna sigorun, sebab mereka masih kecil-kecil. Baduhunna fil madrasatil ibtidaiyati, sebagian mereka itu masih di SD. Baduhunna fil madrasatil mutawassitati, sebagian mereka itu masih SMP. Lanjut. Alaka ikhwatun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Hisham, la lasna li ikhwatun, inna li salasa akhawatin. Iya. Tidak, saya memiliki. Laisa li ikhwatun. Saya tidak punya. Saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Sesungguhnya saya memiliki 3 saudari perempuan. 3 saudara perempuan. Ikhwan akhwat, salasa. Kenapa di situ fathah, di situ salasa? Apa? Inna. Isim inna. Mana khobar innanya? Bukan akhwatin. Yang mana khobar innanya? Li. Jar majrur. Nadi salasa akhwatin. Saya punya 3 saudara perempuan. Lanjut lagi. Muslimatun hunna. Artinya? Apakah mereka wanita muslimah? Na'am, hunna muslimatun walhamdulillah. Iya, mereka semua muslimah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum Sasmita ya. Alhamdulillah ya, lancar. Tapi perhatikan ya ketika dars Sasmita ya. Dan sampai ndak lihat dars nanti. Karena saya lihat karena lagi jaga jualan. Oh iya, semoga Allah mudahkan ya. Bisa menjaga jualan ya, setidaknya tetap ini ya, fokus sama pembelajaran. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah teman-teman sekalian ya, kita sudah selesaikan di dars yang kedua kita. Sekarang tugasnya kita kumpul di hari Selasa, bukan di hari Sabtu ya, di hari Selasa supaya antum lebih banyak. Tugasnya di tamrin 1 dan tamrin 2. Tamrin 1 dan tamrin 2.
Tamrin 1, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut ini. Pertanyaan berikut. Ada 3 soal. Soalnya itu berdasarkan hiwar tadi antara Bilal dengan Hisham. Apa? Laisa li ikhwatun aw ikhwatun. Bukan. Ikhwatun. Kenapa sedih? Sedih? Afwan Ustaz. Naam, laisa li ihwatun atau ihwatan. Liana ihwah huwa isim Iya. laisa Ustaz. Isim laisa. Yang terus isim laisa? Apa? Naam. Syukran. Khair. Isim laisa itu, perhatikan, laisa li ikhwatun. Ya, jadi li-nya di situ khobar laisanya, ikhwatun di situ isim laisanya. Perhatikan di situ ya, yang terakhir itu yang Hisham bilang la laisa li ikhwatun. Laisa, li-nya khobar laisanya, ikhwatunnya itu isim laisa. Gitu ya. Isim laisanya. Oke, kita lihat nomor 1. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab soal-soal berikut. Oke, silakan jawab soalnya sesuai dengan Jawab sesuai dengan hiwarnya ya. Kemudian bagian kedua, do hazihil alamata atau alamat al-ikhtiyari, ya, tanda centang. Amamal jumal as-sahihati, isilah tanda berikut, tanda centang berikut di depan kalimat yang benar. Wahazihil alamata atau alamat taqatta'ah, tanda silang. Dan isilah tanda silang berikut amamal jumalil lati laisat sahihatan, di depan kalimat yang tidak benar. Kita perhatikan di situ nomor 1 misalnya. Hishamun min Washingtona. Kira-kira benar tidak itu Hishamun min Washingtona? Sahih atau khata? Kenapa bisa? Karena Hishamu min dari New York. Dari New York. Ya. Masya Allah, antum saking fasihnya belajar bahasa Arab, bilang New York itu susah ya. Jadi New York, ya, New York. Jadi New York. Ya, New York. Ya. Jadi Hisham itu dari New York. Jadi kita tandai dengan alamat taqatta'ah. Ya. Jadi begitu ya. Jadi nomor 1 saja dengan nomor 2 yang jadi tugasnya. Dikumpul hari Selasa. Hari Selasa depan dikumpul. Silakan ditanya teman-teman yang lainnya kalau misalnya berhalangan pembelajarannya. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Saya Ustaz Afwan. Kenapa? Laisa li ikhwatun, artinya kan saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Iya. Bisa tidak kalau dikatakan lastu li ikhwatun? Lastu Li ikhwatun. Lastu li ikhwatun. Kalau lastu itu sudah ada isim laisanya. Jadi saya bilang saya bukan. Oh, kalau lastu ikhwatun atau lastu li ikhwatun, itu lain lagi terjemahannya. Kalau lastu ikhwatan itu mungkin maksudnya anti. Lastu ikhwatan berarti artinya saya bukan saudara. Gitu. Paham Mutmainnah? Tidak terlalu. Apa? Kenapa? Kurang paham. Oke, kalau saya bilang itu yang sesuai dengan di hiwar, perhatikan teman-teman yang ditanyakan sama Mutmainnah. Ustadz, kalau misalnya saya bilang tadi di hiwarnya bilang laisa li ikhwatun, saya tidak punya saudara. Bisa tidak Ustadz kalau saya bilang lastu ikhwatan, gitu maksudnya Mutmainnah? Lastu ikhwatan. Kan
Laisa domirnya huwa. Iya. Kenapa sebenarnya pertanyaannya itu Ustaz, kenapa pakai laisa yang domirnya huwa? Sedangkan kan kalau pakai domir ana harusnya lastu. Oh tidak, begini. Isim laisanya itu coba kasih naik sedikit Tiara di hiwarnya. Di hiwar terakhir. Di paling bawah. Perhatikan. Coba di zoom. Yang ini, yang bicaranya Hashim, kedua terakhir. Perhatikan teman-teman. Ini. Laisa, yang isim laisanya ini mutmainnah. Ya. Jadi asalnya sebenarnya laisa ikhwatun li. Ya. Artinya tidak ada saudara laki-laki yang saya miliki. Ya, yang saya miliki itu maksudnya. Ya. Nah, jadi tidak ada saudara laki-laki yang saya miliki. Jadi kita terjemahkan saya tidak punya saudara laki-laki. Seakan-akan laisanya itu dibilang lastu. Gitu. Padahal enggak. Yang arti sebenarnya kalau kita menerjemahkan begini. Tidak ada saudara laki-laki li yang saya punya. Paham? Mutmainnah? Nah, Ustaz, paham tuh. Kalau lastu, itu lastu artinya saya bukan. Nah. Lastu, saya bukan, enggak. Nah, cuma ini bagaimana caranya kita menerjemahkan, ya, menerjemahkan. Saya tidak punya saudara laki-laki. Bisa juga kalau mau kita terjemahkan, laisa ikhwatun li, tidak ada saudara laki-laki li untuk saya. Paham, Adik Mutmainnah? Nah, Ustaz, paham tuh. Iya, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, satu lagi. Iya. Tadi kan yang contohnya laisa rojulu iman. Kenapa kalau yang ini yang dihiwar sebelum khobar laisanya itu ada harfun bi? Maksudnya sebelum khobar laisa? Maksudnya bagaimana? Iya. Ini pakai di khobar laisanya itu pakai bi, Ustaz. Oh ini misalnya di muslimun. Di apa sih tadi? Halaman 12 Ustaz. La huwa laisa bi muslimin. Mana? Coba di atas coba. Coba di atas coba Tiara. Supaya saya lihatkan ke teman-teman juga. Ya ini. Huwa laisa bi muslimin. Begini maksudnya laisa ini. Iya. Ini laisa. Nah, jadi isim laisanya itu huwa ya sebenarnya ya, huwa. Nanti kita akan bahas. Nah, terus khobar laisanya ini. Kenapa ada huruf ba? Begitu. Sekarang saya tanya, khobar itu terbagi menjadi berapa? Mutmainnah? Hah? Berdua. Hah? Khobar apa? Oh ya, 3. 3 apa? Khobar? Apa ikhwan? Akhwat? Jar majrur. Khobar mufrad. Khobar mufrad. Khobar apa lagi? Khobar jumlah. Jumlah. Dan khobar jumlah. Sekarang saya tanya, bi muslimin itu khobar apa? Mufrad, syibuhul atau jumlah? Syibuhul jumlah. Syibuhul. Selesai. Paham? Kalau langsung disebutnya laisa muslim? Laisa muslim? Boleh. Kita mau bilang laisa musliman, boleh. Laisa karena banyak di situ adalah ba tambahan ya. Laisa musliman, boleh. Laisa musliman. Berarti fungsi banyak di sini untuk apa, Ustaz? Itu ba zaidah namanya. Nanti kita akan bahas itu di nahwu. Nah. Intinya itu saja, jar majrur ya. Paham? Berarti kalau contoh yang tadi laisa Masya Allah, pertanyaannya Mutmainnah satu pertanyaan beranak. Ya apa? Yang tadi kalau yang contoh yang tadi itu bisa dipakai bi juga tidak Ustaz? Apa? Laisa rojulu biko iman, biko ini iya, bisa. Oh. Nah,
Oh ya. Nanti kita akan bahas itu di Nahwu. Nah, Ustaz. Afwan, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Diborong semua sama Mena. Nah, izin bertanya Ustaz. Iya. Ya, tadi Kana sama dengan Laisa ya, atau Laisa saudaranya Kana. Iya. Tapi untuk fungsinya Kana sendiri apa Ustaz? Bukan adalah. Kalau kita mau menceritakan hal terdahulu. Gitu ya. Afwan. Soalnya kalau kita terjemahkan antara ada kananya dengan tidak ada kananya, kayaknya terjemahannya sama ya Ustaz? Sama, betul. Jadi itu kalau kana itu menjelaskan tentang hal yang terdahulu. Naam. Kalau yakunu menjelaskan hal yang sedang terjadi sekarang. Atau akan bisa juga Ustaz, yakunu. Bisa. Nanti kita akan bahas di film mudhari ya. Di film cuma memang kalau penerjemahan kana itu ya kadang-kadang kana itu tidak dianggap penerjemahannya gitu. Adalah gitu itu ya memang betul tidak dianggap. Paham Fadil? Nah, syukran Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi ikhwan akhwat? Oke, di sini ada pertanyaan bilang apakah qadin atau golin dalam semua dalam keadaan nakirah terus? Ustaz, tidak bisa dalam keadaan ma'rifah. Kita mau bilang misalnya begini tadi, misalnya qadin ya, qadin. Nah, terus kita mau bilang al-qadin itu boleh ya. Saya bilang tidak boleh. Al-qadin. Ustadz katanya alif lam tidak boleh ketemu tanwin. Ini ikhwan akhwat bukan karena tanwin asli. Yaitu tanwin pengganti dari ya-nya. Gitu ya. Jadi al-qadin itu boleh ya. Boleh kita bilang al-qadi. Boleh kita bilang al-qadin. Boleh. Paham, Sendi? Ya, Ustaz. Iya. Ada lagi ikhwan akhwat? Dan sekiranya ada di berarti di PDF itu salah cetak Ustaz ya? Yang salah. Goliun itu. Iya. Ya, harusnya goli gitu ya. Oke, saya kira sudah ya. Alhamdulillah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di hari Sabtu ya. Tidak ada pertanyaan dan semoga teman-teman semua bisa istiqomah ya. Jadi teman-teman sekalian, bahasa Arab itu bukan satu kali selesai. Enggak, bahasa Arab itu terus-terus. Dari saya sudah pernah sampaikan, ketika antum hilang satu materi itu akan susah. Ya, akan susah di materi berikutnya karena materinya tersebut itu bersambungnya. Jadi ketika antum tidak paham materinya ini gitu ya, bilang memang kalau antum tidak paham, bilang Ustaz saya tidak paham ini, mohon dijelaskan gitu. Karena akan bersambung terus itu materinya ikhwan akhwat. Ya, jadi saling berkaitan satu sama lain. Seperti rantai. Jadi kalau antum satu mata rantainya hilang, itu ngaruh sama mata rantai yang lain ya. Jadi sering ikut dars itu penting. Ya, penting. Jadi ketika antum tidak ikut dars, antum cepat-cepat dengarkan kajian, dengarkan rekaman atau bertanya ke teman-teman kalau misalnya tidak paham ya, atau minta catatannya. Karena yang kayak begitu yang berbahaya untuk antum. Itulah alasannya kenapa orang-orang itu futur belajar bahasa Arab, karena itu dia tidak tahu bahwa bab-babnya itu saling berkaitan. Beda sama kalau misalnya kita belajar bab fikih ya, fikih toharo. Apakah kalau misalnya kita belajar fikih toharo, maksudnya kalau kita belajar fikih toharo saja, tidak belajar fikih sholat, apakah fikih toharonya kita terganggu? Terganggu atau tidak? Fikih toharonya kita tidak terganggu. Karena tidak ada hubungannya fikih toharo sama fikih. Meskipun sholat itu syarat sahnya adalah harus toharo, harus berwudu. Tapi tidak melazimkan bahwa kalau kamu tidak paham itu fikih toharo, otomatis kamu tidak paham fikih sholat. Dan sebaliknya, kalau kamu tidak paham fikih sholat, kalau kamu tidak paham fikih sholat, kamu pasti tidak paham fikih toharo. Nah,
Kalau begitu fikih ya, jadi antum belajar satu bab fikih, sudah paham pasti di bab tersebut, gitu ya. Meskipun dia nanti bersambung, oh dia nanti jadi syarat sahnya, begitu. Nah, gitu ya. Nah, tapi dia tidak berhubungan dengan materinya ya. Ketika antum bahas tentang fikih toharo, sudah fikih toharo saja. Gitu ya. Antum bahas fikih jual beli, sudah jual beli saja bahas. Gitu ya. Tidak terganggu fikih-fikih yang lain. Gitu ya. Jadi antum bisa mempelajari fikih bab per bab. Oh, saya sekarang mau belajar fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa. Saya mau sekarang belajar fikih muamalah, fikih jual beli, sewa, menyewa, dan seterusnya. Tidak terganggu fikih-fikih yang lain. Tapi ketika antum tidak mempelajari ikhwan dan akhwat bahasa Arab, bab per bab itu akan susah. Ya. Bab per bab, babnya ini berkaitan sama bab ini berkaitan sama ini, bab ini berkaitan sama ini. Begitu. Nah, itulah alasannya kenapa orang bisa futur belajar bahasa Arab. Karena tidak dia selesaikan semua bab-babnya. Tidak selesai semua babnya, akhirnya pusing. Gitu ya. Jadi itu teman-teman fungsinya antum belajar berkesinambungan bahasa Arab. Jadi bukan pada saat awal pelajaran atau pasnya ujian baru mau semangat, tidak. Belajarnya itu terus muroja terus gitu ya. Jadi jangan bilang anak kalau sudah jadi pengajar tidak muroja, justru murojanya anak itu harus lebih banyak ketimbang antum semua. Gitu ya. Jadi itu teman-teman nasihat untuk saya pribadi dan antum semua, bahwasanya bahasa Arab itu saling berkesinambungan, saling berantai. Satu materi tidak paham, materi yang lain juga tidak akan paham. Gitu ya. Jadi tetap istiqomah belajar bahasa Arab gitu ya. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jadi bahasa Arab itu atau nahwu itu seperti rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kayu, akan tetapi pintunya terbuat dari besi, gitu ya. Jadi pas kita mau membuka itu susah, tapi ketika kita sudah masuk, oh ternyata mudah ya, alhamdulillah gitu ya. Coba tanya Nurasya, bagaimana Nurasya? Mudah kan belajar nahwu Nurasya? Nah, alhamdulillah dipahami ya. Kalau antum sering belajar ya, yang jadi masalah itu kalau antum ya tidak selesaikan pembelajaran. Ingat, itu bedanya antara nahwu dengan ilmu yang lainnya. Jadi fikih antum bisa pelajari satu bab selesai. Tidak campur sama bab yang lain, gitu ya. Tapi nahwu hati-hati, atau bahasa Arab hati-hati. Satu bab hilang, nah antum terbebani dengan bab-bab yang lain, gitu ya. Oke, saya kira itu saja teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Kita cukupkan saja pembelajaran kita sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar wal ilmindallah, nasallahu ta'ala yanfa'ana mimma 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.